Lalu poin berikutnya yaitu poin nomor 4 ialah berita yang lagi paling panas nih saat ini. Yaitu berkaitan dengan kebijakan tarif dari Donald Trump. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini, gue akan share kepada kalian mengenai kondisi di Kanada per akhir dari bulan Januari 2025. Bagaimana nih keadaannya? Berdasarkan dari apa yang gue jalani dan gue alami dalam kehidupan gue sehari-hari. Sebagai salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Greater Toronto area. Yang pertama itu berkaitan dengan studi permit untuk ke Kanada guys. Nah, jumlah studi permit untuk tahun 2025 itu tuh dibatasin menjadi 437.000 studi permit, di mana itu berkurang 10% dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu sekitar 480 ribuan. Nah, kalian bisa cek datanya ini di www.canada.ca. Disitulah gua mengambil datanya. Karena itu adalah sumber yang paling valid untuk ngecek berkaitan dengan hal-hal imigrasi Kanada ya guys ya. Nah, tentu saja dampaknya bagi teman-teman bisa jadi secara funding harus lebih meyakinkan lagi, dan juga jalur kuliahnya mungkin nggak bisa sefleksibel seperti dahulu lagi. Dan yang terpenting yang teman-teman harus ingat ialah jika teman-teman yang ingin kuliah ke Kanada lewat jalur kuliah dengan membawa pasangan dan anak, saat ini yang feasible itu ialah kalau jalurnya kuliah master, di mana tentu saja biayanya akan semakin mahal dan kuliahnya juga semakin sulit. Yang kedua itu berkaitan dengan poin express entry guys. Berdasarkan data dari www.canada.ca per Januari 23, 2025, last withdraw itu ialah 527 poin. Nah, poin express entry itu kalau berada di sekitar 500-an itu berat sekali untuk mencapainya ya. Nah, bagi teman-teman yang baru kali ini nyimak ataupun belum mengerti mengenai express entry, jadi di Kanada ini kalau kita mau menjadi PR, salah satu jalur yang umum itu ialah Federal Skill Worker ataupun Canadian Experience Class. Nah, maksudnya apa? Kalau lewat jalur Federal Skill Worker atau Canadian Experience Class, kita tuh akan di-assess berdasarkan beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini akan mengenerate poin. Nah, salah satu faktornya itu ialah umur. Semakin muda, poin akan semakin tinggi. Kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa Perancis. Dan juga pengalaman kerja serta level pendidikan. Level pendidikan tentu saja semakin tinggi level pendidikan kita, poinnya akan semakin tinggi. Nah, jadinya berdasarkan faktor-faktor poin itu, kalau dikumpulkan, kita bisa mencapai nilai 500-an lebih itu enggak? Nah, kalau kita bisa mencapai 530 atau 540 poin, tentu saja itu akan bagus sekali. Dan kita bisa kepilih untuk mendapatkan PR. Tapi, kalau kalian coba assess deh diri kalian, kembali lagi ya, tinggal cek di www.canada.ca. Misalkan kalau umur sekian berapa sih poinnya? Nah, kalian kalkulasi, untuk mencapai 500-an itu nggak gampang guys, apalagi kalau kalian sudah berumur. Poin berikutnya itu berkaitan dengan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi guys. Per data Desember 2024, tingkat pengangguran di Kanada itu 6,7%. Turun 0,1% dibandingkan dengan bulan November 2024. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bilang, level penganggurannya cuma 6%-an. Ingat guys, Kanada ini negara yang penduduknya itu nggak banyak. Jadi kalau sampai tingkat penganggurannya itu 6% lebih, itu cukup tinggi ya guys ya. Nah, dari level 6,7% itu, ya kan 6,7% itu kan mewakilkan jumlah populasi Kanada ya. Misalkan dari berapa puluh juta penduduk Kanada yang ada, 6,7%-nya itu misalkan 10.000 orang deh misalkan. Nah, dari 10.000 orang itu 14,4% itu ialah mereka yang berada di umur 14 sampai dengan 25 tahun yang nganggur guys. Artinya
banyak anak-anak muda yang baru lulus college, baru lulus high school, ataupun lulus university yang ingin bekerja. Itu ada beberapa yang nganggur. Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini proses pencarian pekerjaan itu pun juga lagi sulit, guys. Ya. Nah, gua kan berada dalam komunitas orang Indonesia. Nah, di komunitas orang Indonesia itu ada beberapa international student yang baru lulus nih tahun lalu, baru pada wisudaan ya, summer kemarin. Nah, ada beberapa dari mereka itu yang masih nganggur loh sampai sekarang. Dimana mereka itu sebenarnya udah job hunting dengan rajin dan sudah diinterview beberapa kali, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Karena memang kondisinya itu lagi challenging saat ini, guys. Nah, kalian bisa cek deh di Google saat ini ya. Di akhir bulan Januari ini, gue baru dengar kemarin itu di Quebec ya, di provinsi Quebec, di provinsi yang berbahasa Prancis, Amazon baru menutup 7 warehouse-nya. Dan dampaknya itu kurang lebih akan ada 1.700 orang yang akan kena PHK. Nah, jadinya cukup mengkhawatirkan ya kondisinya. Lalu poin berikutnya yaitu poin nomor 4 ialah berita yang lagi paling panas nih saat ini, yaitu berkaitan dengan kebijakan tarif dari Donald Trump. Nah, beberapa dari antara teman-teman tentu saja pasti sudah tahu bahwa saat ini presiden terpilih Amerika ialah Donald Trump, presiden yang terpilih kembali. Nah, Donald Trump ini kan terkenal sangat kontroversial ya dengan ucapan-ucapannya. Dan salah satunya itu ialah berkaitan dengan dia akan mengenakan tarif 25% bagi setiap produk-produk yang diimpor dari Kanada di Amerika ya maksudnya. Nah, ini tuh hal yang cukup mengkhawatirkan ya guys ya, karena tarif 25% itu bukan hal yang kecil ya, itu cukup besar. Nah, kenapa sih tarif itu bisa mengkhawatirkan? Nih, gue coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Seperti kita ketahui, Kanada dan Amerika itu adalah ally ya, atau sekutu. Nah, Kanada ini banyak sekali mengekspor ke Amerika. Dan tentu saja buyer ya, pembeli yang ada di Amerika ini, kalau Donald Trump kenakan tarif 25%, tentu saja akan menyebabkan biaya mereka atau cost mereka menjadi lebih tinggi. Nah, akhirannya mereka tentu saja akan lebih prefer untuk mencari supplier dalam negeri atau supplier domestik. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika akan berusaha lebih fokus untuk mencari produk-produk domestik dibandingkan mengimpor dari Kanada. Nah, dampaknya bagi Kanada tentu saja ini bisa jadi devastating ya, atau bisa parah. Kenapa? Karena terlalu rely terhadap Amerika. Lalu yang kedua, pemerintah Kanadanya pun nanti akan meresponi tarif dari Donald Trump itu dengan apply tarif juga di Kanada. Kebalikannya guys, Kanada pun juga banyak mengimpor dari Amerika. Nah, setiap produk-produk yang diimpor dari Amerika nanti dikenakan tarif juga 25%. Akhirannya, yang kena dampak paling buruk itu ialah siapa sih? Ya kita semua ya, penduduk yang ada di Kanada. Udah ekspornya sepi, barang-barang impor yang dari Amerika pun mahal. Jadinya level unemployment rate bisa lebih tinggi, biaya hidup pun bisa lebih mahal. Nah, ini yang lagi banyak dikhawatirkan oleh orang-orang guys. Nah, poin terakhir yang gue mau share dari video ini supaya nggak kepanjangan dan teman-teman nggak bosen, ialah berkaitan dengan ada beberapa program PR yang tadinya itu bisa menjadi harapan bagi beberapa orang yang ingin ya mendapatkan permanent resident di Kanada, itu belum dibuka kembali guys. Nah, contohnya itu yang pertama itu ialah RNIP atau Rural Northern Immigration Program. Nah, ini programnya itu di luar express entry, di mana pemerintah Kanada itu mendorong ya beberapa orang yang ingin menjadi PR di Kanada tapi mau tinggal di kota-kota kecil yang berada di sebelah utara Kanada. Mereka akan mendapatkan keringanan atau kemudahan untuk mendapatkan PR ya dibandingkan dengan express entry. Nah, program ini sampai dengan saat ini itu masih tutup guys. Lalu yang kedua, salah satunya yang
kemarin itu sempat hot itu ialah berkaitan dengan caregiver program. Seperti kita ketahui, caregiver itu atau orang yang bisa membantu merawat orang yang disable atau orang tua ya, itu sangat dibutuhkan di Kanada. Sehingga ada jalur khusus untuk mendapatkan PR lewat jalur caregiver ini. Per akhir bulan Januari 2025 ini, gua cek di www.canada.ca pun masih tutup guys. Katanya sih nanti akhir Maret 2025 akan dibuka kembali. Tapi kita mesti lihat ya nanti bagaimana tuh peraturannya. Karena namanya immigration program di Kanada ini sangat dynamic, sangat cepat sekali berubah guys. Kurang lebih itulah gambarannya mengenai Kanada dan dampaknya terhadap immigration proses saat ini guys. Nah, gue share hal ini tentu saja bukan untuk menakut-nakutkan kalian yang ingin pindah ke Kanada, tapi justru agar kalian lebih bisa mempersiapkan, lebih bisa memitigasi resikonya. Oke, kembali lagi disclaimer bahwa gue bukan immigration agent, gue bukan immigration lawyer, gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan agen edukasi. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Toronto. Dan gue hanya kelas pekerja biasa, dan gue tidak memberikan legal advice ataupun legal opinion. Kembali lagi guys, kalian harus melakukan research kalian sendiri-sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!